Oke, kita mulai dulu aja. Selamat siang teman-teman, salam astronomi. Salam astronomi juga, Kak. Salam astronomi. Oke, ini jadi nggak datang, bisa dia datang nih. Oke, jadi hari ini kita akan bahas lagi tentang pesawat elang-alik ya. Kita kan kalau kita hitung lagi, kita udah bahas soal apa nama Enterprise. Enterprise ya Enterprise. Terus apa lagi? Discovery ya. Olympia. Columbia belum sama sekali, Bra. Malah Oh belum iya. yang itu. Discovery, Atlantis, sama si tragedi apa namanya? eh Challenger, Challenger. Challenger ya, Challenger ya baru 4 tuh ya. Gitu. Jadi yang pesawat elang-elik yang punya NASA tuh tinggal 2 lagi yang belum kita bahas, Columbia tadi sama Endeavour. Nah, yang Columbia itu harusnya sih aku bahas soal Columbia dulu Pesawat ya. ulang-alik pertama di dunia. Ya, harusnya aku bahas soal itu dulu. Soalnya kan Endeavour tuh yang terakhir. Harusnya kita bahas yang Columbia dulu ya, yang pertama. Tadi aku malah bahas yang Endeavour dulu ya. Ya udah terlanjur sih, aku juga nyiapinnya yang Endeavour soalnya. Jadi yang Kolumbianya ya akhir-akhir aja ya nanti. Masih lain kali, tapi ya yang terakhir kita bahasnya. Oke, jadi kita akan bahas soal ini pesawat elang-alik yang dia itu kan sebenarnya siapa pesawat elang-alik itu unik ya menurut aku tuh. Misalkan Discovery, kemarin aku juluki apa tuh Discovery? Ingat nggak teman-teman? Aku juluki apa? Itu kok ngomong-ngomong pesawatnya kayak terbang di atas jalan raya. Nah, nanti ini unik nih, Ibra. Nanti aku jelasin ya. Ini salah satu keunikan dari Endeavour. Tadi aku tanya dulu nih, kalau misalkan Discovery itu keunikannya apa? Ingat nggak? Pas aku dulu kan judul Discovery di poster itu apa teman-teman? Ingat nggak? Tuh, Hmm. Dimitri ingat nggak Apa Dimitri? ya? Lupa nama Ya, yalah. kapal. Pesawat bukan itu. Discovery itu pesawat ulang-alik tersibuk di dunia. Itu maksud aku. Itu maksudnya. Itu Iya, tersibuk paling sibuk di dunia ya si Discovery. Terus misalkan Enterprise. sibuk, 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 Enterprise, sibuk. misalkan itu dia tuh Maksudnya pesawat yang sering ulang-alik. kerja. Kenapa? Maksudnya yang sering kerja. Ya, sering kerja, paling sering kerja ya si Discovery itu dulu. Nah, itu kan komunikasi Discovery. Kalau Enterprise itu kan pesawat ulang-alik yang bukan pesawat ulang-alik karena nggak ke angkasa. Gitu. Kalau Enterprise. Nah, kalau Challenger itu kan tragedinya ya paling mengena. Atlantis penutup program pesawat ulang-alik dulu banget belajar. Kenapa Rashid? Oh, kepencet. Oke. Terus, nah kalau Columbia itu yang pertama, itu kita nggak tahu ya. Jadi kita bahas lain kali aja. Nah, kalau Endeavour itu dia tuh pesawat ulang-alik yang terakhir, salah satunya yang unik. Dan apa namanya itu keunikan yang lainnya itu nanti ya di sini nanti kita bahas. Oke, pokoknya dia tuh punya keunikan juga si Endeavour nih. Tadi keunikannya apa? Aku nggak dengar. Keunikan pertama dari Endeavour itu kan dia tuh pesawat ulang-alik terakhir ya yang diciptakan milik NASA. Nanti ada keunikan lainnya yang lebih unik lagi. Tapi nanti ya kita bahas ya. Tuh. Jadi si Endeavour ini pesawat ulang-alik kelima dan terakhir yang diciptakan ya setelah tragedi Challenger pada tahun 1986 itu. Jadi dia itu dibuat dengan apa nama itu suku cadang dari Discovery sama Atlantis ya dibuatnya gitu. Nah, jadi sampai sekarang Endeavour itu sudah terbang sebanyak 25 kali ya. Biayanya itu butuh sekitar 196 miliar US dollar itu pada US dollar yang tahun 2011 ya. Kalau dijadiin rupiah aku ya nggak tahu. Terus ya itu udah Kan aku punya eh, kapal. kenapa? Oh, ini berat. Oke. Tadi apa deh? Oh, tadi Sandovar itu sudah Ini ada di aku luar. kok ada di Hollywood sih? Apa Oh, pesawat di ini acting? jadi ini gambarnya aku jelasin dulu aja ya. Jadi gambarnya ini, jadi si Endeavour itu juga pernah dibawa di atas pesawat ya. Pesawatnya kayaknya khusus dari NASA itu ada simbolnya. Bentar, tak tutup dulu tulisannya. Nah, udah kelihatan. Pesawat Boeing Ini 74 kayak itu. ini kayak Boeing juga ya, tapi kayaknya udah ada stiker NASA-nya ini.
Jadi dia tuh pernah dibawa di atas pesawat ini, dikelilingi oleh pesawat jet lainnya, dan pernah terbang di Hollywood. Kayaknya sih gitu ya, kayaknya. Tuh, ini unik Mungkin aja para sih. artis di sana bisa ngeliat deh waktu Oh, itu. mungkin aja itu. Mungkin aja. Ya, unik sih ini ya. Dibawa terbang sampai ke Hollywood. Oke, balik lagi tadi ya. Jadi si apa, Endeavour itu sudah ada di angkasa selama total nanti 266 hari. Dan ya dia itu sudah mengelilingi bumi sebanyak 4.671 kali. Tuh. Oh ya, BTW, Mungkin ini pesawat pesawat aktif deh. ya biasa sih. Sebenarnya kalau untuk pesawat lainnya itu, kayak Discovery lebih banyak ya. Kayak kalau nggak salah muterin bumi ya. Kalau nggak salah loh ya. Ya, kalau ribuan kali mengelilingi bumi itu untuk pesawat Langalik sih kayaknya udah biasa ya. Kayaknya. Nah, BTW kalau untuk OV-105, OV itu singkatan dari eh, bentar. Orbital Vehicle deh kalau nggak salah ya. Orbital vehicles. Iya, Orbital Vehicle Destination gitu. Jadi kodenya lah ya. Kode dari Endeavour itu OV-105 gitu. Nah, misi Endeavour terlama itu adalah pada 2 Maret 1995 ya. Itu itu misi Endeavour yang paling lama. Itu kalau nggak salah itu aku lupa kayaknya pas apa ya? Aku lupa sih misinya apa pas aku. Nah, nah ini juga cukup penting nih. Jadi Endeavour itu dinamai itu bukan oleh para anggota NASA, tapi nama itu Tapi lagi-lagi oleh diusul murid lagi. apa? Gimana? Lagi-lagi oleh murid. Iya, namanya diusulkan juga oleh murid-murid ya di sekolahan. Di sekitar 6.000 sekolah di Amerika itu pada ngusulin nama-nama. Ada yang namanya ini, ada yang namanya itu, ngusulin nama. Gitulah pokoknya. Ada yang kalau nggak salah itu, benar ya, namanya itu, bentar, namanya itu apa ya? Ya, salah satunya itu hampir sepertiga dari sekolah-sekolah di sana itu mengusulkan Endeavour gitu, mengusulkan namanya itu Endeavour, diusulin. Nah, bentar. Jadi Endeavour itu sebetulnya itu tadi ya kata Hydra tadi yang pas kita belum mulai tadi itu adalah kapal Inggris yang terkenal karena pas pelayaran pertamanya tahun 1769 sampai 1771 itu dia tuh di apa namanya dikemudikan oleh James Cook ya, apa namanya, Inggris dari Inggris itu ke Tahiti. Tahiti itu aku kurang tahu mana, untuk ngelihat transit Venus gitu. Venus yang lagi transit di depan matahari. Transit pernah aku jelasin ya. Jadi Venus itu berada di antara bumi dan matahari. Tuh, kayak berada gitulah ya. Nah, hmm, mana sih? Bentar. Oke, oke. Nah, jadi terus kemudian si bentar. Si Endeavour itu akhirnya yang dipilih itu ya Endeavour ini ya. Ada nama-nama lainnya sih, aku agak lupa nama-namanya lainnya apa. Terus kemudian nama yang paling ya nama yang paling bagus ya mungkin ya, itu kemudian dipilih oleh presiden Amerika ya kalau nggak salah. Namanya itu George siapa ya? Ya pokoknya adalah ya presiden yang memerintah pada saat itu akhirnya memilih nama ya nama eh, yang paling pas lah ya untuk pesawat langhaliknya gitu. Akhirnya dipilih itu Endeavour gitu. Terus kemudian akhirnya kan setelah itu Endeavour mulai dibangun ya. Endeavour mulai dibangun pada tahun 1987, terus selesainya pada Juli 1990. Jadi ya 3 tahun lah ya, sekitar 3 tahun. Terus kemudian dia dikirim ke Kennedy Space Center pada Mei 1961 dari tempat pembangunannya di Palm Lake ya, California. Terus ke Kennedy Space Center gitu. Eh,
Bentar. Itu gambar yang di belakang pasti individual itu pasti transit di ISS. Iya, lagi di ISS ya, bener banget Ibra. Endeavour lagi di ISS ini. Itu kelihatan jelas ya, itu pasti ISS. Oke, Tapi kok kecil amat tadi gambarnya? karena diambil dari jauh nih Ibra, dari jauh gitu, Kan dari jauh tapi ya. kok lebih kecil daripada ukuran sekarang maksudnya. Ini karena diambil dari jauh Ibra, kan gitu kan efek kamera kan gitu, efek kamera ya. Semakin kita jauh dari bendanya semakin kecil kan. Nah, ini jauh banget, cukup jauh ya ini diambilnya dari si ISS-nya, makanya katanya kecil gitu. Makanya kelihatannya bumi tuh Ya, kayak gede itu itu ya. ada beberapa komponen yang belum ada waktu ISS yang sekarang. Maksudnya Ibra gimana? Ada Gimana Ibra? Maksud kamu? kan ISS yang sekarang itu punya empat panel surya, tapi yang ini cuma tiga. Tiga. Oh, mungkin nih pas pembangunan ya. Kan itu, gini Ya loh. memang pas pembangunannya. Yang pas pembangunannya emang gitu. Emang dia punya, ini bukannya empat ya ini, solar panelnya. Ini empat loh kayaknya deh. Ini kan satu, dua, tiga. Nanti Eh, nonton videonya yang tentang pembangunannya ISS deh. iya. Cari Oh, di YouTube. ini empat ini Ibra. Empat deh kayaknya ini. Nih ya, tak tunjukin. Ntar. Ini satu. Bentar, ini bisa dihitung nggak sih? Ih, ya nggak bisa ya. Ya udah deh. Ini satu. Oke. Ini kata nggak deh kursor merahnya? Kelihatan? Kelihatan. Oke. Nah, terus ini satu ya. Satu. Dua sebelahnya persis. Tiga itu ini. Empat tuh yang di belakangnya ini. Paling belakang. Kayaknya gitu deh. Tuh. Tapi karena kayak nyatu jadi kita kelihatannya cuma kayak tiga. Gitu. Oke, kita lanjut dulu ya. Oke, ini salah satu pandangan yang cukup bagus nih ya dari atas nih. Jadi Endeavour itu diluncurkannya pertama kali eh dia diluncurkan pertama kali pada 7 sampai 16 Mei 1992 ya. Itu pas misinya yang STS-49 namanya. Ya, halo Jaden, nggak apa-apa. Semoga telat ya dia. Terus, nah, jadi pas misinya itu pada STS-49 itu adalah memperbaiki orbit satu Intelsat 6 ya, Intelsat 1 nama satelit gitu. Jadi dia tuh pas saat itu lagi salah orbit terus mau dibenerin orbitnya. Nah, kru yang ke atas sana itu pakai Endeavour gitu. Jadi kru Apanya Endeavour yang salah orbit? si satelitnya tuh misalkan harusnya ada di orbitnya A di ketinggian ini, cuman si Intelsatnya itu di orbitnya B gitu salah orbit aja terus mau dibenerin dipasangin Tapi apa gitu. gimana caranya bisa memperbaiki? Kan astronot kecil, sedangkan satelitnya besar. Atletnya kan nggak gitu gede Ibra. Ya masih itu pun itu kayaknya kalau nggak salah pasti dikasih pendorong ya, dipasangin pendorong gitu, terus nyala, terus diapain gitu lah pokoknya biar ya pokoknya bisa lah itu, bisa itu. Jadi kayak semacam didorong gitu ya, didorong pakai pendorong. Nah terus pada saat misi STS-49 itu, Perbaikan tele. pas misi STS-49 eh itu untuk pertama kalinya ada tiga astronot yang melakukan jalan angkasa bersama, jadi bertiga. Itu pertama kalinya ya dalam program pesawat Langley melakukan jalan Intelsat, angkasa bertiga. Intelsat 6 itu satelit mana? Aku kurang tahu tuh Ibra, bentar ya. Intelsat kalau nggak salah sih dari Amerika sih. Soalnya yang memperbaiki Amerika juga ya. Bentar, aku Enggak juga, bentar terkadang deh. ada kok satelit lain yang diperbaiki oleh negara lain. Iya, ngerti aku. Bentar ya, makanya aku cek nih. Kayaknya itu kalau nggak salah dari mana sih? Eh, bentar.
Intelsat itu dari, kok nggak ada ya? eh oh, Amerika, Amerika. Huge Aircraft, ya, dibangunnya itu sama Hughes Aircraft ya. Kalau Hughes Aircraft itu pasti dari Amerika, aku udah hafal tuh, gitu ya. Jadi dari apa namanya? Dari Soalnya pernah ke sana ya. apa? Soalnya pernah ke sana. Siapa? Apa yang pernah ke sana maksudnya, Ibra? Kan tahu kalau ikan tahu dibangunnya di mana pasti udah ke sana. Siapanya udah ke sana maksudnya? Gimana tuh, Ibra Kak maksudnya? Peta. Aku belum pernah ke Amerika, Ibra. Belum pernah, mama aku yang pernah. Aku nggak pernah ya ke sana. Nah, kalau Hughes Aircraft tuh aku tahu dari Nah, Amerika emang karena udah hafal dari sana, itu pasti. Tuh. Oh, Kak Peta bukannya pernahnya ke Australia ya? Iya, Australia. Ah, kamu salah mikir sih. Aku pernahnya tuh ke Australia ya, Ibra, bukan ke Amerika. Mau saya sih pasti itu salah denger tuh ya. beda negara. Ya negara jauh banget ya. Tuh, ya cuman dipisah sama Pasifik sih, Samudra Pasifik. Cuman itu kan juga luas ya samudranya. Terlalu Oke. luas Samudra Pasifik. Iya, oke. Nah, kita lanjut dulu ya. Nah, jadi NDC Endeavour ini juga menjadi pesawat ulang-alik yang melakukan misi perbaikan pada teleskop Hubble yang pertama. Jadi Hubble itu pertama kali Lalu diperbaiki pesawat sama krunya ulang-alik Endeavour ya. pertama apa yang memperbaiki James Webb? Nah, itu belum. Kan James Webb belum pernah diperbaiki loh kalau nggak salah. Baru diluncurin kok dari langsung diperbaiki. Kayaknya belum deh, James Webb itu belum pernah diperbaiki deh. Kan juga masih baru, Ibra. Lalu kok teleskop Hubble-nya kok diperbaiki mungkin kehantam meteor sampai hancur. Ya nggak gitu juga, Ibra. Memang ada, ada pok kejadian apa nama satelit kehantam batu, itu maksud asteroid. Itu mah jarang banget ya, walaupun di luar sana banyak, tapi udah diperhitungkan pasti. Pasti. Apalagi untuk Hubble yang sangat sangat bisa bilang salah satu anak emasnya NASA ya. Nggak mungkin lah jadi dibiarin gitu, dibiarin ditabrak sama meteor nyasar. Meteor kan gede ya. Ya nggak, ya jarang juga Ibra yang gede. Oh, Lagi James pula Webb kan ini. ada, tahu lah mereka ya kapan apa nama itu asteroid itu bisa di mana aja apa nama itu akan datang, tahu kan mereka ya. Ada sistemnya itu. Kak, Ya, berarti kalau James Webb itu berarti kan berarti susah banget diperbaiki soalnya jauh banget kan ya, Kak? iya. Nah, itu kan lo pernah aku jelasin ya pas tentang James Webb. Salah satu apa namanya salah satu masalah dari James Webb, dia itu posisinya jauh banget, jadi susah banget diperbaiki, nggak kayak Hubble yang dekat. Hubble dekat, tapi dia tuh apa namanya itu kemampuan teleskopnya lebih rendah dari James Webb, tapi lebih mudah diperbaiki. Kalau James Webb, dia tuh jauh lebih canggih lah dari Hubble, kita tahu ya. Tapi karena posisinya jauh, ya susah diperbaiki. Itu, itu kan salah satu masalah dari James Webb ya. Jauh apa namanya terlalu jauh, tapi kalau nggak jauh nanti hasil yang didapat nanti juga nggak maksimal gitu ya. Terserah sih mau milih yang mana, mau sulit diperbaiki atau mau hasilnya yang nggak eh, nggak gitu bagus ya. Kita di Nanja Swab ya. Oke, kita balik lagi ke Endeavour nih. eh nah, terus selain teleskop Hubble, dia itu si Endeavour itu juga menjadi pesawat langalik pertama yang membantu merakit ISS gitu, teman-teman. Jadi pada 6 Desember 1998, eh, Endeavour itu membawa Unity, salah satu modul ISS, untuk kemudian dipasangin ke Zarya. Zarya itu udah ada sebelum si Unity ini ya. Tuh, gitu deh. Unity itu apa lagi? Modul ISS. Kan aku pernah bilang dulu kan ya, kalau ISS itu dirangkai dari banyak-banyak, dari kayak baru-baru saling dirangkai. Nah, ISS itu juga gitu. Modul-modul itu dirangkai-rangkai gitu.
Kan model pertama itu kan Kalau Zarya dari semakin Rusia. banyak berarti udah semakin besar, besar, besar lalu memenuhi alam semesta. Ah, gimana? Wah, mulai kacau lagi nih, Bra. Yang bener aja. Kamu nggak bakal bisa lah kamu nih, Ibra. Tuh, pikiranmu itu, apa imajinasimu itu nggak bakal bisa lah itu. Hah? Yang buat bikin game itu ya. Nggak tahu sih Jaden ya. Aku nggak banyak belajar soal game Pesawat soalnya. ND4 akan memakan bumi. Hei, Ibra, nggak ada lah itu. Ya imajinasimu sana. Dada aja. Berani emang Pesawat kadang-kadang, kadang-kadang ND4 gitu akan ya. memakan matahari hingga Udah, dia udah. Nggak bakal lah. menjadi Seribu matahari lagi. persen, 1000% nggak mungkin. Tahu. Ini kenapa nih militer juga ikut-ikutan. Oke, jadi di United itu terus Singapore. Oke, oke. Jadi si penerbangan terakhirnya Endeavour itu, oh ya, betul tadi sebelum itu, Cing, sebelum itu. Jadi para si siapa namanya sih? Si siapa sih? Endeavour. Itu kan krunya itu juga apa namanya itu? Ya di luar angkasa itu selain memperbaiki satelit-satelit ya, terutama kan jadi itu misinya itu kebanyakan juga memperbaiki ISS ya. Di sana tuh para kru yang keluar angkasa di dalam Endeavour itu juga meneliti hal-hal lain juga ya, misalnya seperti em, ya pokoknya meneliti hal-hal teknis lah. Jadi nggak cuma memperbaiki satelit atau apa, tapi juga ada penelitian tentang misal kayak tentang tentang gravitasi yang kecil itu akan mempengaruhi apa ya tubuh manusia itu kayak gimana pengaruhnya kayak gitulah pokoknya. Udah aku mau nambahin dikit sih. Oke, tadi cuma nambahin dikit. eh nah, jadi penerbangan terakhir dari Endeavour itu adalah STS-134 ya pada 16 Mei 2011. Pada saat itu dia mengirimkan Alpha Magnetic Spectrometer dan ELC-3 ke ISS lagi. Masih ke ISS nih ya. Itu yang terakhir. Tuh. Nah, bentar nih. eh nah, terus setelah itu kan dia udah selesai berarti ya, udah nggak muncul lagi. Nah, ini nih. Jadi setelah dia tuh udah apa nama itu udah nggak muncul lagi, biasanya kan kalau pesawat langit lain itu kan langsung ditempatin di museum gitu kan ya. Misalnya kalau si eh, siapa Enterprise itu kalau nggak salah atau Discovery ya itu di Smithsonian kalau nggak salah ya. Tuh. Nah, si Endeavour itu tempat peristirahatan terakhirnya itu di California Space Center ya. California Space Center. California Science Center. Science ya. Jadi pusat sains California. Sorry, salah ngomong aku. Tuh. Berarti bukan jadi Indonet ya, Kak? Bukan, bukan. Ini nanti ada ceritanya lagi ya. Jadi, bentar, sebentar lagi aku ceritain nih. Tuh pesawat ND4-nya mau makan donat. Enggak, gini loh. Donat. Bentar, aku ceritain dulu ya. Aku ceritain Ya, dulu. Belum selesai aku tadi. Oke, nah jadi tadi biasanya kan kalau udah pesawat angkatan lain kan cuma dibawa doang kan, dibawa pakai pesawat atau pakai apa gitu, terus sampai ke museumnya bisa dimasukin. Ini juga mirip, cuma bedanya si Endeavour ini dibawanya itu di jalanan, jadi ditarik gitu. Dia tuh di atas kerek gitu, terus ditarik. Ya benar pakai robot, pakai macam kerek otomatis gitu loh. Makanya tadi ada ini pasti gambar yang pertama. Bentar ya. Nih, tuh ada ini nih. Ini maksudnya dia tuh di arah jalanan gitu. Tuh, gimana tuh? Bener-bener dilayaninya mewah banget ya si Indofood ini. Di apa nama sih? Di Bawah, di apa bawah. sih nama itu? Di istilah itu di sayembara, bukan sayembara, di pamer Ya, apa? Nah, diarak, diarak. Ya, itu diarak ya. Itu. Tuh, di jalanan, ya jalan gini dengan lampu-lampu apa jalan dan dengan jalan yang sempit.
terus juga banyak mobil gitu deh. Ya, ini kalau nggak salah mulai dari 11 Oktober sampai 14 Oktober ya, kalau nggak salah. 11 sampai 14 Oktober tuh si Endeavor ini, ntar aku lihat catatan dulu deh. Eh, sorry, sorry, salah. Nah ini ya, jadi dia itu berjalan sepanjang jalan Los Angeles sampai ke pusat sains California. Sampai sana itu pada 14 Oktober 2012 ya, gitu. Jadi itu jalannya sejauh 19 kilometer ya itu. Jadi ya jauh, cukup jauh ya, jadi bilang. Tuh, itu terlambat sehari ya. Jadi awalnya itu rencananya tanggal 13 Oktober udah sampai ke museumnya, yang ke pusat sainsnya, cuman terlambat 1 hari. Tuh, dan selama di perjalanan tadi, ya tentu saja ya, apa namanya? Udah habis loh. Oh, bentar. Dia tuh menemui banyak rintangan juga ya. Tahu nggak maksudnya rintangan itu apa? Jembatan Ya, gitulah pokoknya. Apalagi? yang sempit, Ya, apalagi? kuburan ngalangin jalan, Apa? Apa, kuburan Sidin? yang ngalangin jalan, Apa? Sorry? belokan, belokan sama Oh, itu belokan. kuburan di Oke. tengah jalan. Oke ya. Ya, seperti inilah pokoknya ya. Mana sih? Nih, lihat. Ini apa ini? Pesawat pulang aliknya malah tersangkut di pohon. Iya, ini nggak tersangkut sih. Cuman udah, apa namanya, jarak antara sayap sama pohonnya udah seinci. Kurang dari seinci itu mungkin bahkan lah. Lepas banget. Makanya dipotong itu. Dipotong itu pohonnya. Gitu. Dia orang yang nyangkut kak. Apa? Aku kira orang yang nyangkut. Bukan orang yang nyangkut tuh ya. Nih, juga bahkan dibuatin apa namanya tuh rambut khusus untuk ini. Shuttle, sing. Ini sing atau artinya apa? Khusus untuk Endeavor. Dia juga pernah Nyanyi. mampir ke ini, dia pernah mampir ke Donut Randy, namanya itu donat di Amerika ya. Belum tahu, aku nggak tahu juga namanya. Lalu habis itu dia makan donat. Ya nggak gitu juga Ibra. Ya orangnya, Bukannya orang yang nyetir orangnya ya. yang makan donat. Karena ini salah. Terus apa lagi tadi ya gambarnya? Nih, tuh melewati McD. Terus apa lagi? Ya banyak lah. Tuh orang-orangnya pada ngumpul semua tuh ya. Lagi ngerekamin. Iya lagi ngerekamin tuh. Nah itu ini dan ini asli ya teman-teman ya. Ini bukan yang replikanya tapi benar asli, aslinya Endeavor asli itu diarak. Nih cari juga. Ini orangnya bukan orangnya nggak bikin kerusuhan apa-apa ya enggak di Kenapa? situ ya. Kenapa Jaden? Orangnya jelas nggak bikin masalah ya di sana. Orang yang nyata nggak bikin masalah kan ya. Dan lainnya apa lagi? Oh, bentar Habis ya, bentar ya. Jadi kenapa Jaden? Sorry, pohon. suaramu. Orang yang nonton si Andy Korea itu Oh, nggak bikin masalah gitu ya. ya nggak tahu sih ya. Yang jelas sih pernah ada yang kelelahan karena panas orangnya. Karena kalau nggak salah sana itu Oktober berarti ya mendekati musim panas loh ya berarti ya. Eh, mendekati musim panas. Ya menjauhi deh ya. Ya Oktober iya deh ya. Harusnya tuh tadi kan menjauhi Amerika, cuman mungkin sana masih panas ya. Jadi agak panas, jadi banyak orang yang agak kelelahan karena panas. Heat, heat, heat stroke ya kalau nggak salah namanya. Ya kayak gitulah. Tuh. Ya orang-orang itu ya nggak bikin masalah itu ya karena udah diatur juga ya. Ya nggak kayak apa namanya, eh Sepak nggak. bola kemana Nah ya gitu ya. itulah pokoknya. Ya pokoknya kayak gitulah ya. Aku nggak mau nyebut dulu tuh. Ya pokoknya kayak yang orang-orang di apa namanya, ya orang kayak orang-orang di, ya tau lah ya pokoknya itu. Ya, Kanjuruhan. ya ngerti lah pokoknya itu ya yang kemarin tuh. Oke, kita lanjut dulu ya, lanjut dulu. Nah, terus kalau misalkan ada tiang listrik atau pohon, ya tiang listriknya ya dipindahin, lampunya dipindahin, pohon pada ditebangin, ya kalau mau dipindahin nggak bisa ya teman-teman lah ya, gede banget dipindahin.
mau ya ditebang gitu pohonnya. Tapi kemudian itu diganti. Pohon apa nama itu penebangan pohonnya tadi nanti diganti sama pihak California sendiri ya kalau nggak salah ya. Dari pihak pusat sainsnya sendiri. Di sana juga ada banyak wartawan, ada polisi-polisi juga, ada apa namanya itu polisi jalanan California, ada apa namanya itu ya polisi-polisi lah di sana itu banyak banyak mengawasi di sana. Tuh, mana ya gambar lagi? Ini apa sih? Oh, tadi. Ya, nih. Ini pas malam hari nih, pas malam hari. Tuh, pas malam hari lewat jembatan. Ya, Jembatannya apa nggak ambruk gitu ya? nah iya, Ambruk tuh aku barusan mikir, itu nggak ambruk, ajaib banget sih. dia tuh lagi terbang tuh lagi ngapain sih? Itu lagi diarak Rashid. Di akhir itu kan dia udah nggak terbang lagi, udah selesai misinya. Terus untuk menghormati pesawat ulang-alik yang emang setelah itu kan Endeavour itu kan pesawat ulang-alik terakhir, jadi mau dihormati lah. Jadi akhirnya diarak lah di sepanjang jalan Los Angeles ya di California sana. Gitu. Berarti orang yang tengah jalan itu berarti yang hebat gitu ya? Ya, Yang kayak moto-moto lah. kelas upacara itu. Ya, nggak semuanya nggak kayak gitu juga sih. Pokoknya moto-moto. Gitu. Ya, kayak inilah orangnya. Kayak orang ini. Ini lucu sih, aku lihatnya. Lagi lewat di depan rumahnya kayaknya. Terus dia moto. Bahaya tuh digandeng. Nah, Iya. Kayak gimana ya? Ngelihat apa fotonya ini. Lucu sih ini. Bisa tiba-tiba ada orang nyempil terus moto. Tuh, ini lagi ya. Oh, ini oke. Foto-fotonya sih banyak ya. Apa namanya foto-foto arak-arakan dari si siapa? Endeavor. Cuman aku cuma bisa dapat segini karena kebanyakan juga ya. Nanti. Nah, ini pas dia lagi di mana ya? Kalau nggak salah di California Science Center-nya itu ya. Awal tuh diposisikan kayak gini, kalau nggak salah. Terus kemudian tuh direbahin. Jadi kayak ini deh. Akhirnya kayak gini sekarang. Gitu. Nah, gitu deh. Nah, jadi si Endeavor ini eh apa namanya sedikit info tambahan ya. Dia itu juga muncul di film film tahun yang baru apa film yang baru rilis tahun ini. Namanya namanya judulnya itu Moonfall ya. Jadi aku juga cukup apa namanya itu tertarik juga untuk nonton juga Moonfall ini. Aku nggak tahu sih ya, belum pernah nonton. Ya kiri nih sih posternya. In 2022, humanity will face the dark side of the moon ya. Jadi dark side-nya itu di Terus apa pesawatnya namanya? bisa terbang kan udah nggak kan nggak bisa terbang lagi. Maksudnya Ibra? Kan misinya udah berakhir, masa mau bisa terbang? Loh, ini tuh film, Ibra, film. Film mah bisa apapun lah ya, bisa apapun bisa terjadi di film gitu. Nih, ini betul sih aku cuma mau ngasih aja aku cukup tertarik dengan The Dark Side-nya ini ya. Soalnya kan Dark Side of the Moon kan juga cukup cukup jarang disinggung. Gitu. Jadi pas disinggung lagi di film yang ternyata rilisnya tahun ini baru, ya aku tertarik aja sih pengen nonton. Tapi nggak tahu ya, itu Pesawatnya muncul di adegan mana? ya nggak tahu lah Ibra, aku kan belum pernah nonton aku bilang. Tapi nggak tahu ya itu boleh untuk anak-anak atau nggak tahu. Jadi ya nggak tahu sih aku ya aman atau enggak. Kalau yang kanan ini sih Hubble tadi ya, Hubble yang diperbaiki sama si Endeavour. Tuh, Hubble. Tuh. Apa? Yang kanan. Yang apa nih? Maksudnya yang bikin tuh apa? Yuk, Ciden. Maksudnya poster yang di kanan. Yang bikin Poster Kalpiter kah? filmnya. Ini maksudnya Ciden tuh Hubble ini posternya yang bikin aku maksudnya. enggak, itu loh Kak. Soalnya ada apa di astronomi clubnya. Oh, enggak. Posternya aku ambil dari Google. Terus stiker Avadio-nya aku sisipin di sini. Gitu. Aku sengaja sisipin. Jadinya kayak film by Avadio Astronomy Club ya itu ya. Iya.
Emang sengaja ya biar lebih keren aja gitu. Kayak seolah-olah kita apa Iya, namanya? Kak yang bikin. Kayak iya kayak aja yang bikin ya. Padahal itu sebenarnya stikernya cuma tambahan tempel. Oke deh. Terus juga, nah ternyata uniknya itu juga si Endeavour ini nggak hanya dipakai untuk si pesawat Langali doang. Tapi pernah nih pas tanggal 30 Mei 2020, pas itu udah zamannya SpaceX ya dengan Dragon apa nama itu? Dragon apa nama sih namanya? Misi Dragon apa namanya? Crew Dragon ya. Nah, namanya Crew Dragon gitu. Ini Crew Dragon yang demo 2. Jadi kayak ini kan Crew Dragon itu kan ada beberapa peluncuran gitu. Ini kayaknya sih yang kedua ya. Nggak tahu sih demo 2 maksudnya apa. Pokoknya pas saat itu misi dari eh, SpaceX Dragon-nya itu lagi meluncur membawa dua astronot kalau nggak salah gitu ke luar angkasa. Kalau nggak salah sih ya untuk uji coba doang ya kalau nggak salah gitu. Tuh. Jadi mereka tuh meluncur pakai modulnya itu. Ini aku juga masih rancu ya, Dragon itu nama misi atau nama modul itu, nama modulnya itu. Aku kurang ngerti. Kayaknya sih nama misinya ya, Crew Dragon itu nama misinya. Nah, warna antariksa yang lagi ditumpangin, modul yang lagi ditumpangin sama kedua astronot tadi, itu kemudian dinamain Endeavour juga sama kedua astronot tadi, gitu. Sama kedua astronot tadi. Nah, kenapa itu alasannya sih juga apa namanya itu? Oh, untuk menghormati pesawat Langali kan, pesawat Langali kan udah selesai. Itu kan udah berarti berapa ya? Sekitar hampir 8 tahun ya setelah pesawat Langali NASA itu selesai berakhir gitu. Terus untuk menghormati, mengingat lagi tentang pesawat Langali, akhirnya ya si nama modulnya dari Crew Dragon itu dinamai sama astronotnya tadi Endeavour. Tuh, dan karena alasan keduanya juga karena mereka berdua itu juga pernah naik Endeavour yang pesawat Langali gitu. Jadi mereka pengen aja namain lagi dengan Endeavour versi kedua. Tuh, Lalu setelah itu Endeavour-nya menjadi toko di luar angkasa, toko alien. toko alien. Halo, ini kamu, aku kayaknya tahu deh kamu nonton apa ini. Apa itu? Nggak apa nggak jadi. Nggak apa, aku kayaknya tahu deh. Mungkin modelnya mendarat di Eh, hah? Coba di. modulnya nanti jatuh di tengah rel. Hah? Di tengah rel? Maksudnya? Maksudnya waktu pesawatnya terbang lalu tiba-tiba nabrak kereta. Wah, Kereta terbang kok nabrak kereta gimana logikanya? waktu waktu mau meluncur tiba-tiba Ya nggak pesawatnya bakal gitu juga lah Hibra. berantakan. Emangnya Lalu menurut kamu kereta bisa tiba-tiba muncul di depan pesawat Langali gitu? Oh itu mah apa namanya yang parah sih itunya apa namanya nasanya kalau sampai bisa nabrak kereta. Ya harusnya nggak pernah bisa lah kereta kan tempat sendiri-sendiri peluncuran ya. di depan rel kereta atau bahkan Ya nggak lebih bakal bisa juga Hibra. Kan NASA itu kan apa nama tuh Kennedy Space Center kan juga nggak ada kesama kereta ya. Nggak ada kereta-keretaan nih. Kamu bisa mikir sampai kereta tuh kalau gimana caranya? pesawatnya terbang sampai Inggris gimana? Kalau Sampai sampai kalau sampai iya. Inggris ya nggak apa-apa itu masih logis lah. Kalau sampai Inggris kan apa Tapi namanya dia bisa ngelilingin bumi bisa di kastil. atas Inggris ya. Kalau Tapi jatuh di salah satu kastil. kalau ke atas kastil, kastil Inggris itu maksudnya terbang Bukan, sana. bukan. Bukan yang gitu. Maksudnya ini loh, kastilnya Ratu Elizabeth. Walah itu Bukan yang lagi itu, bukan yang itu. kalau itu mah nggak ada hubungannya keles. Yang mana ya? Ya pokoknya ya lanjut dulu aja lah. Yang mana ya? Oke, Atau jatuh di pegunungan apa Himalaya. lagi Bra?
Ya enggak, ya mungkin pesawatnya kalau jatuh di mana lagi ya? Ya nggak Kalau ada lah. di Nih laut ya nggak apa-apa, laut bisa. Oke, lanjut ya. Tadi ada satu lagi yang aku mau kasih tahu tadi. Nah, Endeavour ini kan pesawat langit terakhir. Tapi apakah peluncurannya itu adalah yang peluncuran pesawat langit terakhir milik NASA? Menurut kalian, apakah peluncuran Endeavour yang terakhir itu adalah sekaligus menutup peluncuran pesawat langit, tidak pernah digunakan lagi setelah itu? Nggak tahu Kak. Yang jelas aku taunya itu si Artemis dia mundur-mundurin terus itu. Apa? Oh, Artemis. Oke, si Artemis lagi. Ya, jadi aku kasih tahu ya, peluncuran Endeavour yang terakhir bukan menutup eh peluncuran pesawat langit ya. Jadi peluncuran pesawat langit yang benar-benar ultimate, yang benar-benar terakhir, terakhir banget itu Atlantis. SS-135 ya. katanya Tuh. Atlantis sudah diambil suku cadangnya oleh ND4. Masa diterbang lagi? Ya bisa ya gitu. Kan suku cadang itu eh suku cadang itu kayak gimana ya? Istilahnya itu kayak bentar aku gak usah jelasin sih. Pokoknya itu bukan bukan part-part dari si Atlantis sama Endeavour, Atlantis sama Discovery, bukan part-part dari mereka berdua itu diambil semua untuk si Endeavour, nggak semuanya ya. Jadi ya si Atlantis itu ya tetap Atlantis, tetap ada part-partnya, makanya bisa tetap meluncur ya. Kan gitu, semua pesawat langit sampai sekarang kan semua tetap ada ya part-partnya, bagian-bagiannya. Itu makanya si Atlantis itu masih bisa meluncur. Itu pernah aku bahas dulu ya, pas aku kalau nggak salah dulu pertama kali bahas tentang pesawat langit ya, si Atlantis ya, penerbangan terakhir pesawat langit Atlantis. Udah lama banget tuh ya, itu pada Juli 2011. Itu jadi pada Juli 2011 pesawat langit NASA itu akhirnya program pesawat langit NASA itu selesai. Setelah itu udah nggak ada lagi. Gitu sampai sekarang Dulu ya. pesawat ulang-alik udah ketinggalan. Kok pesawat ulang-alik udah ketinggalan zaman kan 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 itu nggak mahal peluncurannya. Nah ini ada alasannya sendiri ya Ibra. Gitu. Jadi alasannya kan kalian ingat nggak teman-teman kenapa sebenarnya sih dulu aku pernah jelasin ya alasannya. Nah kalian ingat nggak alasan kenapa pesawat langit itu diberhentikan? Perawatannya mahal. Nah ya ada lagi. Boros. Boros ya oke. Ada lagi nggak? Kalau satu hancur nanti ruginya gede banget. Ya ya boros lah istilahnya ya. Singkatnya karena boros. Gitu jadi ya gini aja sih. Ya kan pesawat sebenarnya sih boros itu ya lebih karena boros sih ya. Jadi kan pesawat langit itu eh gimana ya? Kalau dia itu perawatannya sih ya dia ya. Mungkin lebih karena perawatan tadi. Perawatan susah gitu. Mendingan buat yang baru lagi daripada perawatannya. Kayaknya sih gitu deh. Nggak tahu ya, aku kurang ngerti juga sebenarnya. Tapi kalau menurut aku sekali lagi nggak yakin juga aku itu kalau pas ya eh ya singkatnya sih itu dia bahan bakar kayak boros, terus perawatan juga boros, terus pas dia mendarat itu kan harus kalau misalkan dia tuh habis mendarat kan mendaratnya kayak pesawat kan ya pakai roda gitu. Terus kalau misalnya mau meluncur lagi itu harus ditarik itu, tarik lagi itu kan agak susah ya itu nariknya gitu. Ya yang jelas itu nggak apa sih, nggak praktis lah si pesawat langit ini. Gitu. Makanya eh aku sih seneng aja sih kalau ada si siapa namanya si Falcon sama apa Starship ya, suka itu aku. Itu sih. Oke deh. Oke, kalau gitu ya jadi eh akhirnya sekarang kita Endeavor sudah mereka berlima itu semuanya sudah itu ya sudah apa namanya istilahnya beristirahat dengan tenang di museum mereka masing-masing ya. Kalau Cianjur kan nggak ada museumnya ya,
Kolombia musim juga nggak ada deh kalau nggak salah ya. Gitu. Ya, jadi Itu apa gambar? Atlantis ini Atlantis gitu. Jadi ya, Samping-samping sayapnya itu apa? nah ini, oh ya ini aku juga bingung nih, ini apa sebenarnya? Kayak semacam Yang parasut deh. birunya. Gak tahu sih ini Jangan apa ya. balon itu kak. Mungkin balon nih ya mungkin. Soalnya dari Google sendiri ya, dari sana sendiri udah ada gambar, udah ada apa namanya, kayak balon-balon itu. Jadi aku nggak bisa hapus. Nah jadi pokoknya itu ya, eh ya terima kasih ya pesawat Langalik sudah apa namanya itu membantu apa namanya perkembangan teknologi angkasa ini sampai dari Enterprise sampai apa nih berarti dari sampai Endeavour ya itu. Ya walaupun sekarang udah nggak digunain lagi sih, ya mereka sih tetap itu ya, tetap benar-benar ya berguna banget lah ya untuk kita itu. Ya kayak apa namanya itu suatu pesawat, ini sana sih ya pesawat ya, pesawat yang pernah ada cuman sekarang udah nggak pernah digunain lagi ya. Sebenarnya sih ada sih ya si Buran tuh aku kurang ngerti aku yang dari Rusia, pesawat langkah yang Rusia tuh masih gunain lagi atau enggak gitu. Nanti kita lain kali Kalau bahas tentang itu ya. kalau pesawat langit Rusia kelihatannya itu udah terbengkalai dah kak. Iya ya udah terbengkalai ya kalau nggak salah ya, Aku sama yang juga. nggak PowerPoint-nya soalnya aku yang lebih mengerti bukan. Ah ya, nanti mungkin kawan juga bisa tuh Hibra mungkin. Nah kalau Hibra mau mungkin lain kali juga Tapi nanti bisa. aja soalnya aku banyak banget tugasnya. Nah iya, nggak bisa sekarang Tunggu juga lah bulan Hibra. depan. Masa kamu mau cerita Buran pasta bahas Endeavor kan nggak nyambung. Nah, ada deh kalau gitu ya, kata terakhir untuk setelah Alik ya, terima kasih dan selamat tinggal ya generasi pesetelah Alik. eh Menurut kalian, kalian ada itu nggak apa nama itu? Ada yang mau kalian sampaikan tentang pesawat Langalik nggak nih? Mas itu ya, kalian ada pendapat nggak nih soal pesawat Langalik? Tentang Endeavour ya boleh, atau tentang pesawat Mungkin Langalik bisa secara tuh keseluruhan? bulannya yang itu yang minggu depan bahas tentang bulan. Kalau bulan minggu depan kecepatan nih, Bra. Kalau pesawat Langliknya itu kan, awal pesawat Langalik terus nanti pada bosen gitu. Jadi lain kali aja ya. Nanti kita pasti bahas lah pasti. Soalnya yang spacecraft itu juga aku masih apa nama itu, yang teknologi angkasa ya. Aku juga masih bingung nih. Akhir-akhir nih mau bahas apa lagi. Oke, kata Jaden, mungkin NASA bisa bikin yang kayak gitu lagi, tapi lebih murah ya, ada senjata dan lain-lain. Oke, boleh tuh Jaden. Mungkin NASA bisa bikin yang kayak gitu lagi tapi lebih murah, lebih irit ya. Ada senjatanya ya, oke deh. Tanpa nilai tambahan dan lain-lain. Oke. Bagus sih Jaden ya. Ya, ini sih gimana ya? Ya, kalau aku sih ini kayak apa namanya sih? Teknologi yang udah canggih gitu. Tapi sayangnya udah gak bertahan ya. Udah apa namanya? Sayangnya nggak bertahan nih. Itu sih pesawat Langalik ini. Akhirnya karena nggak bertahan, akhirnya ya udah sampai sekarang apa namanya, tahun 2011 itu udah mereka selesai misinya. Rasanya sih gimana ya, agak sedih juga sih. Soalnya sebenarnya mereka itu keren sih ya. Masing-masing pesawat Langalik itu punya keunikan masing-masing kan ya, gitu. Bahkan walaupun keunikannya pun juga ada yang buruk, tapi tetap dikenang kan. Kayak misalnya Challenger itu kan yang dikenalkan tragedinya. Tapi itu yang menjadi yang membuat dia dikenang ya, Challenger itu. Jangan dong jadi masa senjatanya bom atom. Oke, aduh deh. Kalau gitu ya dah deh. Setelah ngalik sudah kita apa nama itu sudah membahas sampai ke akhir ya. Nanti yang Kolombia nyusul ya. Mungkin bisa dibilang ya tambahan tambahan nanti si Kolombia. Harusnya emang Kolombia dulu sih. Ini kan harusnya aku rencananya sih Endeavour-nya jadi penutup ya. Penutup bahas-bahasan kita soal pesawat lang alik gitu. Tapi kan masih ada dua lagi. Ya si Kolombia. Kolombia dan bulan. Nah, Buran itu kan sebetulnya gini, aku jadi jelasin lagi. Yang kita bahas itu baru punya Amerika.
sorry. Amerika ya. Jadi yang dari Rusia itu beda lagi gitu. Pesawat Alex yang dari Amerika itu sebenarnya harusnya kita udah selesai bahasnya sekarang. Cuman aku belum sempat bahas yang Columbia, jadi Columbia nyusul. Tuh. Kalau Columbia kan kita sekarang udah apa namanya itu udah pernah beberapa kali singgung ya. Oke. Oke. Jadi gimana teman-teman, ada pertanyaan atau ada yang kalian ingin pendapat yang kalian pengen tambahin? Ada pertanyaan nggak nih? Minimal satu lah, atau ngasih tahu kesan kalian dari pas pesawat ngalik itu udah gak ada gunaan lagi, kesan kalian gimana mungkin, atau mau nanya apa? Ada pertanyaan nggak nih, Dimitri atau siapa? Nanya dong, minimal satu. Apa sih perbedaan dari semua pesawat ulang-alik yang di Amerika itu, mulai dari Nah, Columbia sampai Endeavour? oke, ada dua pertanyaan ya, Hibra. Perbedaan dari dari kelima pesawat ulang-alik Amerika ya. Jadi dia nanya kenapa Rusia lupa kalau punya pesawat ulang-alik sendiri. Ya oke, jadi nanti aja ya, jadi nanti dulu aja. Kalau Hibra sih perbedaannya sih gini, ya kalau secara dari fisik dari luar kan kayaknya sama aja ya, sama persis, cuma namanya aja yang beda gitu. Nah, perbedaannya sih ya itu tadi ya, part-partnya gitu. Misalkan Enterprise kan mungkin yang paling mencolok tuh Enterprise ya. Dia kan pesawat ulang-alik tapi dia tuh belum didesain, belum punya peralatan yang cukup untuk keluar angkasa. Makanya dia tuh terbang itu pakai itu ya, pakai pesawat Boeing gitu diangkutnya. Ya pokoknya setiap pesawat ulang-alik itu pasti memiliki sejarahnya masing-masing ya, yang unik-unik. Yang pesawat ulang-alik lainnya itu nggak punya. Misalkan Discovery tadi bisa kita bedain dari ini kita bedain dari apa namanya, dari pencapaian dulu aja ya, Ibra. Kita bedain dari pencapaian dulu. Discovery itu tersibuh. Aku bisa jawab kok yang mengapa Rusia lupa punya pesawat ulang-alik sendiri, karena kurang dikenal. Oh, Ibra jawab itu. Oke. Nanti tak bahas yang itu nanti ya. Tak jawab yang Ibra dulu. Misalkan Discovery itu tadi kan tersibuk, terus Enterprise itu pesawat ulang-alik yang bukan pesawat ulang-alik, nggak keluar angkasa. Columbia si sulung atau si pertama yang gagal ya, karena Columbia juga udah pertama ternyata gagal tuh kan, meledak. Challenger tragedinya juga, Endeavour si pesawat ulang-alik yang diarak gitu. Siapa lagi? Atlantis yang menutup program pesawat ulang-alik ya. Jadi secara pencapaian itu mereka memiliki perbedaan Discovery ya. ini menjadi pesawat tersibuk. Apa? Discovery menjadi pesawat ulang-alik tersibuk. Iya, paling banyak kerjaannya kan si Discovery. Pernah aku bahas ya dulu ya. Itu. Jadi pokoknya mereka semua tuh punya sejarah dan apa namanya itu ya pencapaian masing-masing lah ya. Makanya unik gitu. Ya, Terus kayak Columbia kita lah, kayak dimungkinkan kita. atau udah hancur saat ini? Apa? Columbia Columbia udah ya sekarang. Columbia sama Challenger udah sekarang. udah hancur. Ya, jadi ya Hibra. Jadi ya dua pesawat ulang-alik yang nggak punya museum, kalau nggak salah, nggak ditempatin di museum. Ya nggak tahu deh ya, mereka tempatin di museum atau enggak. Tapi ya yang badannya mungkin nggak utuh ya, bisa dibilang itu ya Columbia sama Challenger itu. Ya, dua dari 6 pesawat ulang-alik yang gagal ya itu ya. Ya itu tragedi yang menyedihkannya itu. Tuh. Jadi sebenarnya secara keseluruhan tuh apa namanya, kehidupan dari pesawat ulang-alik itu ya tadi ya unik-unik semuanya. Gitu deh. Oke, tadi untuk Gibra ya. Ya, itu bisa dibedain dari situ ya. Kalau dari part-partnya juga bisa dibedain ya. Karena kan mereka juga memiliki
banyak upgrade gitu. Jadi pasti secara dalamnya itu juga beda-beda. Apa nama teknis-teknisnya ya. Cuma kan nggak bisa aku jelasin. Tuh aku juga bingung kok teknis-teknisnya itu apa aja. Soalnya kalau bahas teknisnya pasti selalu ngebingungin ya nanti, terlalu berat nanti. Kalau kenapa Rusia lupa kalau punya pesawat lain sendiri, emangnya itu Rusia lupa apa aja, Den? Mungkin karena kurang dikenal Ya, kayaknya. tadi kamu kan udah jawab, Ibra. Aku tanya Jidan dulu nih. Lalu yang kedua, Oh, apa? nggak dinaikin astronot, nggak ditumpangin. Oh, Yang ketiga, siapa ya? tidak dimuat dalam surat kabar. Oh, oke. Dan yang terakhir, Oh, ada lagi. karena peluncurannya menggunakan komputer, jadi nggak ada orang yang tahu. Emang itu iya Pak itu hiburan, Ibra? Bukan itu kan diluncurkan pakai komputer. Oh, gitu. Lah, aku belum banyak baca sih. Kalau Ibra dapat baca itu, ya oke, bagus sih. Itu kamu baca di buku kah, Ibra? Jadi aku lihat kamu lagi pakai buku ya? Lagi bawa buku aja ya? Enggak juga. Oh, udah hafal. Ingat. Oh, berarti kamu banyak belajar soal bulan ya. Bagus juga nih. Oh, kalau gitu. Ya kalau gitu, itu thank you ya, dari Ibra ya. Berarti ya, karena, kalau masalah karena, apa namanya, diluncurinya pakai komputer sama nggak pakai astronot tuh, kayaknya sih nggak gitu bermasalah ya. Mungkin karena nggak dimuat di surat kabar ya. Nah, mungkin karena nggak dimuat di surat kabar gitu. Itu. Nggak dimuat sama surat kabar dan pas itu, bentar Ibra, bentar. Nggak ada. Mungkin bukan sudah hancur juga sudah hancur waktu penerbangan pertamanya. Mungkin nggak ada kabarnya loh pas itu. Aku nggak pernah dengar bulan itu hancur loh, kalau nggak salah. Ya nggak tahu juga sih. Soalnya emang kayaknya Rusia, aku curiganya ini ya, aku paling curiganya Rusia itu kayaknya berusaha nutupin si bulan ini. Cuma kenapa gitu? Kayaknya, soalnya kan dari kabar aja pun nggak banyak loh. Ya aku juga jarang-jarang dengar gitu. Itu. Bahkan Mungkin walaupun pesawatnya jelek. ya kalau ntar ya, bulan itu kan sebenarnya kan pesawat laliknya ya biasa atau ya karena cuma pesawat jadi-jadian. kalau jadi-jadian kok keluar bisa sampai keluar angkasa, itu pasti nggak mungkin jadi-jadian ya. Kalau jadi-jadian pasti ya palsu, nggak bisa keluar angkasa pasti. Kalau menurut aku loh ya. Jadi-jadian kok bisa sih diterbangin komputer padahal kan harus pakai astronot. Kalau masa itu bisa aja, Ibra. Lah, gini loh, Ibra. Kan si apa namanya si Falcon kan kalau nggak salah juga pakai itu. Ya siapa sih Falcon? Pakai komputer ya kalau nggak salah loh. Kan sekarang-sekarang ini kan udah para Falcon atau si siapa namanya Starship ya, Falcon deh ya. Itu kan udah bisa diluncurnya pakai itu ya, komputer. Dan misalnya gini aja deh, pesawat apa para wahana antariksa kayak Voyager dan lain-lain itu, mereka kan nggak ada orangnya, tapi bisa dikendalikan pakai komputer. Tentu saja ya pasti ya apa namanya pesawat ulang-alik juga Mungkin apa namun namanya Falcon peluncurannya pun bisa pakai aja. roket yang harus dilepas selalu 3 tingkat. Nah, itu gimana cara ngelepasnya? Itu bisa pakai harus ngelepas tingkatnya dulu baru dilepas pesawat ulang-aliknya. lah ya gitu. Lah kan kalau ngelepas dulu juga pakai itu komputer Hibra. Nggak bakal lah orang yang bakal keluar dari pesawat ulang-alik bisa ngelepas orangnya yang ketinggalan jatuh ke bawah. Kamu pakai sistem itu ya, itu pasti. Kalau masalah mungkin apakah pesawat bulannya dilepas selalu roketnya melepaskan tingkatnya atau roketnya melepaskan tingkatnya dulu baru pesawat bulannya meluncur. Aku kurang ngerti maksudnya itu. Ya pokoknya ya sama aja sih kan sistemnya kan dari si orbiter sendiri. Orbiter kan si ini ya. Ini yang kita lihat sekarang ini si putih ini itu kan namanya orbiternya ya. Pesawat ulang-alik itu secara keseluruhan. Orbiter, dua roket sampingnya yang solid roket besar yang putih itu, coklatnya kan tanknya ya, tangkinya.
Itu semuanya kalau jadi satu tuh pesawat pengalik. Yang kita lihat sekarang itu orbiternya gitu. Nah, orbiter itu bisa ngelepasin apa namanya roketnya dulu, baru tangkinya ya. Kalau nggak salah gitu dulu. Itu sih kalau cara mekanisme pelepasan tadi ya roket sama tangki. Namun kalau roketnya itu diluncurkannya ya kayak roket roket Saturn V gimana? Kalau ditumpangin pesawat ulang-alik, Maksudnya? kan kalau pesawat ulang-aliknya itu diluncurkan oleh roket yang kayak Saturn V itu harus dilepas tingkat-tingkatnya itu gimana? Oh, itu ada sistemnya juga, Ibra. Itu kan kalau nggak salah aku dulu pernah lihat apa namanya caranya ya. Jadi ada orang dari bumi pakai komputer ngendaliin dari komputer, pakai komputer. Terus pada satu titik tertentu dia itu mencet apa gitu, terus si roketnya itu ngelepas bagiannya satu bagian, terus bagian kedua, terus bagian ketiga dan seterusnya. Ya tergantung dari seberapa banyak stage-nya itu ya. Ada sistemnya itu ya. Namun mungkin bagian ketiganya juga ngangkut satelit. Berarti 2 misi sekaligus. Ngangkut pesawat ulang-alik dan mengangkut satelit. Hah? Ngangkut pesawat latih ya nggak bisa, Ibra. Pesawat latih kan udah bagian sendiri, nggak bisa diangkut sama roket lah. Kalau mau ya sendiri-sendiri meluncurnya. Lagi pula kalau pesawat latih dibawa pakai roket ya nggak bisa, keberatan. Memang roket sama pesawat ulang-alik, roket biasa sama pesawat ulang-alik itu beratnya berapa? Beratnya ya bisa Roket beda-beda sama sih. orbiternya. Kalau nggak salah sih, Kayak Saturn V, lalu orbiternya kalau roket, ya gini loh Ibra, kan orbiter itu cuma dari pesawat alik ya. Kalau roket itu nggak punya namanya itu, apa namanya, orbiter ya. Kan sebenarnya orbiter itu istilahnya itu dari kata pengorbit. Karena kan si orbiter ini, yang putih ini kan ngelilingi bumi bisa. Nah kalau roket kan cuma bawa modulnya kan nggak ngelilingi bumi. Makanya kalau roket tuh nggak punya namanya orbiter. Beda lagi ya orbiter tuh. Beda sama maksudnya roket. kalau punya pesawat ulang-alik kayak ND4 ini gimana? Kalau Saturn V-nya ini ngangkut satu pesawat ulang, Oh, kamu nanya itu toh. Aku udah bilang itu nggak bisa, keberatan. Ibarat ya emang yang berapa gila sih aja. beratnya? Apa? Emang berat roket biasa itu berapa? Berat Sama roket biasa, pesawat tergantung sih. Soalnya bisa beda-beda ya sesuai dengan bahannya juga. Ya pokoknya kan ukurannya sama. Nah, ukurannya sama. Terus kan ya jadi kan ya bisa dibilang ya beratnya ya nggak jauh beda lah itu. Tapi yang jelas nggak bisa ngangkut lah Ibra. Toh kan juga eh, ruangan untuk naruh untuk ngangkut barang di roket kan cuman kecil banget kan ya, sebagian kecil doang dari seluruh roketnya itu. Kalau pesawat ngalik mau taruh di mana? Kalau tangga diangkut di luar kan nggak bisa. Tuh, ya kegedean lah istilahnya, oh, kegedean. Tuh, gitu sih. Pokoknya, oke deh. Jadi panjang banget tadi rata bahas-bahas ini pertanyaannya. Ya jadi udah jawab sama Rumi, udah jawab sama Ibradi, sorry. Ya pertanyaannya. Karena si Buranto ya nggak gitu banyak disorot ya. Mungkin kayak dirahasiakan sama Rusia. Cuma kenapa sih dirahasiakan? Oke, ada pertanyaan lagi. Kalau nggak ada, kita tutup pertemuan kita minggu ini. Karena udah jam 12.15 lebih. Ternyata. Mana? Oke, ada pertanyaan lagi? Dimitri ada? Dimitri. Taira. kenapa Kak? Ada pertanyaan enggak? Nggak ada. Oke deh. Ada deh kalau itu kita tutup pertemuan kita minggu ini ya. Aku nggak bisa nggak bisa ngasih kuis lagi ini. Ya udah deh, nggak apa-apa ya. Oke, kalau gitu kita ketemu minggu depan ya teman-teman. Oke, kalau gitu ada deh teman-teman salam astronomi. Ketemu minggu depan. Salam ekonomi. Dah. Ada Ibra, Rashid, Aira, Dimitri. Dah. 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 Dah.